Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arus Bolak-Balik ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Flora Haryana Sitorus. Saya Tiara Filusan Raini. Saya Inta Permatasari. Saya Kece Sabila Putri. Saya Nuraliza Pratiwi. Pengertian dari arus listrik bolak-balik. Jadi, apa sih arus listrik bolak-balik itu? Arus listrik bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran elektron berubah secara periodik. Dalam arus AC, polaritas sumber listrik berfluktuasi sehingga arus dapat mengalir ke satu arah dan kemudian ke arah yang berlawanan dalam selang waktu tertentu. Arus listrik bolak-balik biasanya dihasilkan oleh generator dan digunakan dalam banyak aplikasi, termaksud sistem kelistrikan rumah tangga dan industri. Salah satu karakteristik utama dari arus AC adalah frekuensinya, yang diukur dalam hertz. Di banyak negara, standar frekuensi untuk arus AC adalah 50 Hz atau 60 Hz. Bentuk kurva arus dan tegangan listrik bolak-balik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Prinsip dasar generator arus bolak-balik adalah sebuah kuparan berputar dengan kecepatan sudut yang berada di dalam medan magnet. Generator ini menghasilkan gaya gerak listrik induksi tegangan dan arus listrik induksi tegangan dan arus listrik induksi yang berbentuk sinusoidal seperti ditunjukkan gambar 7.1 sebagai berikut. Alat ukur arus dan tegangan listrik bolak-balik. Jika kita menggunakan ampermeter AC atau voltmeter AC untuk mengukur kuat arus atau tegangan bolak-balik, alat ukur tersebut menunjukkan nilai efektif dari arus atau tegangan bolak-balik. Alat ukur tersebut menunjukkan nilai efektif dari arus dan tegangan. Tegangan maksimum dapat diketahui menggunakan alat yang menampilkan grafik tegangan sebagai fungsi waktu yang disebut osiloskop. Gelombang yang terlihat pada layar osiloskop dibaca dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Arah vertikal yang dibaca adalah besar tegangan, sedangkan pada arah horizontal yang dibaca periode atau frekuensi. Berikut karakteristik rangkaian RLC. Rangkaian listrik bolak-balik AC dapat dibuat menjadi 4 rangkaian sebagai berikut. 1. Resistor pada rangkaian AC, resistif murni. 2. Indikator pada rangkaian AC, induktif murni. 3. Kapasitor pada rangkaian AC, kapasitif murni. Dan 4. Rangkaian RLC. Resistor pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Rangkaian kapasitif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Diagram fasor arus dan tegangan pada resistor adalah segaris karena keduanya sefase dengan panjang anak panah yang menyatakan dan IM dan FM, sedangkan proyeksinya pada sumbu vertikal menyatakan IR dan VR. Rangkaian yang hanya mengandung R saja disebut rangkaian murni atau resistif murni. Indikator pada rangkaian AC, induktif murni. Indikator dalam rangkaian AC arus bolak-balik berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet pada rangkaian AC yang terdiri dari indikator murni. Kapasitor pada rangkaian AC, kapasitif murni.
Kapasitor dalam rangkaian AC arus bolak-balik berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Pada rangkaian ini, AC yang terdiri dari kapasitor murni. 4. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 3 komponen utama: resistor R, induktor L, dan kapasitor C. Rangkaian ini dapat beroperasi dalam arus bolak-balik AC dan memiliki karakteristik yang unik tergantung pada nilai komponen dan frekuensi sinyal yang diterapkan. Nilai arus dan tegangan listrik dapat dinyatakan dalam beberapa cara, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. 1. Nilai sesaat atau instantaneous merupakan nilai arus atau tegangan pada suatu titik tertentu, diperoleh dari persamaan sinusoidal arus atau tegangan AC. V atau T sama dengan V M sin, I sama dengan I atau T sama dengan I M sin. 2. Nilai puncak atau PA merupakan nilai maksimum arus atau tegangan dalam satu siklus, diperoleh dari persamaan sinusoidal arus atau tegangan AC. FM atau tegangan puncak, IM arus puncak. 3. Nilai efektif atau RMS Rod main Rex merupakan nilai DC ekuivalen yang akan menghasilkan daya yang sama dalam beban resistif. Dihitung dengan membagi nilai puncak dengan akar kuadrat 2. V RMS sama dengan VM atau kuadrat 2. I RMS sama dengan IM atau akar 2. Umumnya digunakan untuk menyatakan nilai arus dan tegangan AC dalam sistem tenaga listrik. 4. Nilai rata-rata atau average merupakan nilai rata-rata arus atau tegangan selama satu periode. Untuk gelombang sinusoidal, nilai rata-rata adalah 0. Contoh, jika tegangan puncak atau FM adalah 100 volt, maka tegangan efektif FRMS adalah 100 per akar 2 sama dengan 0,7 volt. Penting untuk dicatat. Dalam praktek, nilai arus dan tegangan AC biasanya dinyatakan dalam nilai efektif atau RMS. Nilai sesaat berubah secara kontinu, sedangkan nilai puncak dan efektif memberikan informasi tentang nilai maksimum dan nilai ekuivalen DC. Penggunaan nilai yang tepat tergantung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.